Hai Sikle Family, penasaran dengan alat musik bass? Atau baru mau belajar bass? Apa harus punya bass ketika kita mau latihan bass? Yuk saksikan video ini, kita akan bahas mengenai bass dan juga awal mula bassis yang satu ini latihan bass. Selamat menyaksikan. Halo, Sikle Family, apa kabar? Wah, kita sekarang mau belajar bass. Wah, tentunya sama seseorang yang luar biasa yang ada di layar sebelah sini, ya. Sama Michelle Salama. Wah, Halo, gimana? Apa kabar, Cel? sehat-sehat bro. Ya, jadi video ini kita ambil pas masa-masa COVID-19 yang mengharuskan kita di rumah aja. Jadi kita harus bikin kayak semacam video call gini. Nah, mungkin saya kenalin dikit. Michelle ini seorang guru, ya. Sekarang menjadi guru musik di salah satu sekolah. Sekolahnya mungkin nggak usah disebut lah ya. Ada salah satu sekolah favorit swasta juga yang ada di Jakarta. Dan sampai sekarang masih aktif main bass ya, Cel? Bass sih cuman weekend aja kalau hari Minggu. Oh, kalau hari Minggu di gereja ya? Iya, kita kan Oke. musik gereja bro. Wah, iya betul. Nah, mungkin langsung aja masuk ke materi. Kita kan lagi belajar nih. Bass ini masuk di sesi pertama nih, Cel. Baru pertama kali tampil. Jadi mungkin bisa dikenalin dulu tentang alat musik bass itu sendiri. Silakan. Oke, kalau untuk bass sih mungkin kita perlu tahu yang intinya aja kali ya, yang maksudnya yang sering kita pegang atau yang sering kita gunakan kalau kita main bass. Nah, khususnya yang pertama itu di bagian paling atas ini bagian headnya atau kepalanya. Nah, di kepalanya ini biasanya tempat untuk kalian bisa taruh tuner atau tuning untuk stem gitar bassnya. Jadi ini untuk membantu kalian. Jadi naruhnya di sini, jangan di batang lehernya. Kemudian di sini juga ada untuk alat tuningnya atau tuning mesin. Jadi kamu kalau mau ngatur nadanya, nah di atas ini di bagian headnya. Oke. Nah, jadi fungsi headnya itu ada banyak. Lalu di bagian necknya atau bagian lehernya ini itu tempat kamu memainkan untuk jari sebelah kiri atau jari sebelah kanan. Tergantung kamu mau kidal atau normal. Ya, jadi di bagian necknya ini atau bagian tengahnya atau batang dari fretnya ini itu ada fret-fretnya nih, Char. Jadi setiap fret ini itu memiliki nada yang berbeda-beda. Nah, tergantung setiap bass itu jumlah fretnya kadang berbeda-beda. Oke. Gitu. Nah, lalu di bagian bodinya itu ada pickup. Pickup itu ya alat di tengah ini. Nah, itu juga beda-beda. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang kotak seperti ini. Nah, jadi setiap bass itu dia beda-beda. Lalu untuk atur tune atau volume dari bassnya sendiri itu biasanya ada di bawah. Nah, ini juga ada yang 3, ada yang 4, tergantung kebutuhan sih. Ini 3? Tergantung tipe bassnya. Oke. Itu biasanya buat volume, terus tone bass, tone treble, atau mid gitu ya? Ya. Oke. Terus yang perlu diketahui nih, kalau sama teman-teman, ketika kita mau jadi bassis gitu. Kalau untuk bassis sih, yang perlu kita tahu itu yang pertama, mungkin kita harus tahu dulu peranannya di alat musik band itu seperti apa. Bass itu peranannya apa sih? Nah, jadi kalau kita udah tahu peranannya itu, kita bisa, oh ternyata saya main bass itu di ensemble atau di alat musik band itu nanti akan seperti ini.
Nah, kayak gitu. Lalu kita juga harus tahu bass itu sendiri ada 2 cara nih kalau yang saya tahu ya. Satu, mungkin ada waktu kita jadi soloist, atau ada waktu juga kita sebagai kesatuan dalam band kayak gitu sih. Terus tergantung kebutuhan band itu juga. Kalau dia ngasih part untuk si basisnya itu solo, ya it's okay. Tapi kalau memang, tapi jarang sih, biasanya part untuk ngisi itu biasanya gitar bro. Gitar ya? Ya bass itu biasanya dia stay cool aja. Sih. Bass itu paling tidak dilihat, tapi kalau salah paling kedengeran. Bener nggak? Iya bener. Jadi giliran kamu misalnya, saya bukan basis, giliran misalnya Icel main bener, ya udah gitu. Kayak ya belum tentu orang anggap dia ada. Tapi giliran dia salah pencet, semua orang langsung lihat. Semua mata tertuju. Oke. Itu kira-kira yang perlu diketahui tuh, kalau jadi basis harus benar-benar paham gitu ya, fungsinya sebagai basis itu seperti apa. Nah, mungkin latihan dasar nih, boleh dikasih tahu latihan dasar untuk yang baru pertama kali mau main bass, atau punya versinya Michelle sendiri, dulu belajar bass awalnya kayak gimana, boleh sharing sama teman-teman supaya nanti yang mau main bass bisa latihan di rumah. Nah, pertanyaan, taruh, sebelum dijawab, pertanyaan satu lagi. Harus punya bass atau enggak? Jadi kalau ditanya harus punya bass atau enggak, kalau jawaban gue sih, lu bisa latihan dari gitar kalau memang lu nggak punya bass. Ya. Tapi ketika lu punya bass, permainanmu akan lebih bagus karena dia punya tune dari hasil latihan itu beda. Ketika kamu latihan dengan bass sendiri. Tapi kalau masih belum bisa beli bassnya, pakai gitar dulu, oke lah ya. Pakai gitar. Jadi dulu itu saya itu nggak punya bass juga, jadi saya latihannya itu pakai gitar. Nah, latihan fingernya pakai gitar. Tapi kalau kita pakai gitar tuh, yang jadi itu cuma speed kita aja, speed tangan kita saat memencet nada di kolom fretnya ini. Speednya pasti cepat, tetapi tune dari jari kita yang nge-pick up dari senar itu nggak terlalu bagus. Nah, jadi saya bisa dapat tonnya ya. Nah, jadi saya bisa dapat ton suara bassnya bagus itu ketika saya punya bass. Karena saya latihannya lebih intens. Ya. Nah, latihan dasar yang pertama kali apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama itu saya latihan karena di tempat saya itu kan saya belajar otodidak. Itu saya awalnya itu hanya latihan melihat dulu sih. Jadi saya lihat dulu pemain bass ketika dia main di gereja atau pelayanan, saya lihat, oh ternyata main bass seperti itu ya. Pokoknya lebih gampang, nggak seperti gitar harus begini, hafal begini. Kayaknya bass itu dia kalem, santai gitu ya. Santai, ya maksudnya nggak terlalu ribet lah. Gitu. Nah terus dari situ mulai saya lihat, oh ternyata belajar bass itu menarik. Dan juga itu pas saya ngelihat pemain bassnya itu juga yang mainnya tuh enak banget. Maksudnya yang saya bisa nikmati gitu kalau dia main bass. Nah di situ jadi saya intern sama alat musik bass ini. Nah ketika itu saya mulai berlatih tuh. Jadi karena saya nggak punya bass, saya pakai gitar. Jadi di rumah saya itu hanya ada gitar. Gitar akustik biasa. Nah itu pun sebenarnya dari nilon. Nah itu saya latihan, belajar dulu tuh. Jadi belum tahu latihannya modelnya gimana tuh. Jadi memang untuk basicnya musik sebenarnya harus latihan chord dulu sih. Jadi ketika lu improve di instrumen lain, setidaknya lu udah punya basic, musikalitas lu udah ada gitu. Jadi itu membantu ketika nanti lu main bass. Karena kan bass itu bagian terkecil dari gitar sebenarnya. Maksudnya kalau dari
function chord-nya itu kan bass cuma mainin satu melodi nada. aja kan, kalau Satu nada, dasarnya ya. satu nada dari banyak nada yang dimainkan oleh gitar. Iya, Jadi betul. kalau misalnya lu di gitar udah basicnya udah bisa, pasti di bass lebih gampang. Oke. Nah, pas megang bass gitu, pas megang bass, latihan apa yang dilakukan? Oke, pas megang bass itu yang pertama saya belum diajari untuk fingering ya. Untuk fingering itu karena di tempat saya itu mereka juga nggak tahu metode latihan yang benar itu seperti apa. Ya. Jadi yang mereka kasih tahu hanya posisi dari nada. Oke. Jadi kalau ini C, terus ini D, ini E, dan itu yang dikasih tahu cuma 3 dulu. Nah, dikasih tahu 3 dulu. Untuk lagu, kalau nggak salah itu lagunya agak ska, jadi seperti ini nih. Jadi begitu satu lagu itu main begitu terus. Yang progresi chordnya nggak banyak, kita cuma dikasih 3. Nah, dari situ udah mulai improve sendiri, maksudnya mulai tanya-tanya sama senior atau musik gereja yang sudah di luar. Kalau lagu ini seperti apa sih? Seperti apa? Nah, saya masuk ke metode penjarian itu, maksudnya baru tahu kalau fingering atau penjarian itu penting itu ketika saya sudah mulai kuliah. Oke. Nah, itu saya baru tahu ternyata fingering itu sebenarnya basicnya banget. Kalau saya nggak kuat di fingeringnya, itu nanti ketika dikasih part akan bingung. Dan juga variasinya sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu saya belajar dulu di gitar, itu saya sempat tanya sama salah satu musisi dari Bandung. Nah, dia balik ke Kalimantan tempat saya itu, dia jago banget gitarnya. Dan dia bilang dia bingung mau ngajarin saya bass. Akhirnya dia cuma ngajarin, pokoknya intinya dia bilang gini, intinya kalau kamu belajar ini, kamu latihan jari dulu. Dia bilang gitu. Iya. Sama kok dengan yang di gitar. Jadi dia kasih beberapa pattern untuk saya mainin, untuk saya berlatih. Kayak gitu. Tapi saya nggak fokusin itu di bass. Ketika saya ketemu bass, salahnya saya di situ. Jadi ketika saya kuliah, baru saya mulai intens. Oh, ternyata fungsinya itu ini. Nah, di situ saya baru mulai latih lagi yang udah diajarin. Nah, siap. Nah, nanti mungkin bisa di-share gimana latihan yang benernya nih, supaya teman-teman juga bisa coba latihan basic-basicnya. Tapi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Baru perkenalan singkat aja, dan masih ada part-part selanjutnya tentunya bersama dengan Kak Michelle Salama. Siklev Family tetap semangat dalam berlatih main musik apapun itu, dan terutama kalau yang nonton hari ini mau jadi seorang basis, tetap semangat ya. Jadi pergunakan apa yang ada dulu. Jadi keterbatasan itu tidak menghalangi. Nah, betul. Keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Kak Michelle. Sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.